Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nasution. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Nurul Fauzi, dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Moneter. Saya mau menjawab soal yang pertama dan yang kedua itu saya gabung jawabnya biar lebih mudah. Jawaban saya sudah ada di HP ini. Ini bukan dari Google ya Bu, ini memang dari jawaban saya biar saya nggak gugup jawabnya. Nah, langsung aja ke jawaban nomor 1 sama nomor 2 yang digabung. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, kondisi ekonomi kita pada saat ini itu setelah adanya kebijakan lockdown, menurut saya itu sangat miris. Kenapa saya bilang miris? Karena saya punya alasan. Kita nggak usah jauh-jauh melihat dari makro, dari ekonomi besarnya. Kita dari sekitar kita aja, lingkup mikronya, sekitar kita. Orang-orang yang lingkungan kita yang harusnya bekerja, orang-orang yang harusnya bekerja setiap hari, yang gajinya itu per hari bukan per bulan datangnya, mereka jadi nggak bisa kerja karena mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Mereka bingung mau kerja, bukannya mereka nggak mau, bukannya mereka tidak mau atau tidak mampu, tapi mereka terpaksa berdiam diri di rumah. Mereka nggak ada pilihan lain, sehingga mereka berdiam diri di rumah, sehingga mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Mereka nggak bisa nyari uang, dan mereka makan pun payah gitu. Sehingga dengan sangat terpaksa, mereka yang nggak bisa nyari kebutuhan hidupnya itu, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu, mereka harus berhutang kepada para pedagang. Di mana para pedagang ini sebagian pasti punya rasa iba untuk ngasih orang yang nggak mampu ini buat berutang. Nggak mungkin mereka nggak punya rasa iba para pedagang. Mungkin sebagian punya. Nah, dengan ngasih utang itu, pedagang ngasih utang ke orang yang tidak mampu, pedagang pun pasti kena imbasnya. Apa imbasnya? Ya, modal dia untuk beli barang itu nggak ada lagi. Karena barang habis, modal nggak ada. Karena belum adanya duit, ya kan? Jadi, ya kosong barangnya. Sedangkan dari sisi, kita lihat dari sisi yang punya banyak duit ya, yang punya banyak duit, yang selama lockdown ini dia asik-asik menstok barang aja, yang nggak harusnya dia stok aja, sampai barang-barang di pasar itu sangat langka, barang-barang kebutuhan pokok itu sangat langka. Karena dengan kelangkaan barang ini, sehingga harga barang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya aja gula, yang harusnya harga gula itu 15.000 per kilo, sekarang udah 19.000 per kilo. Wow, miris. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya Bu, cara mengatasinya itu kemarin pernah baca, kita belajar dari negara Filipina, di mana negara Filipina itu perekonomiannya masih berada di bawah kita, yang harusnya kita lebih tinggi lah dari Filipina ini gitu. Jadi Filipina ini pemerintahnya itu membuat kebijakan lockdown juga sama kayak kita, tapi pemerintahnya ini mampu mengatasi keadaan ekonomi masyarakatnya dengan cara setiap rumah tangga itu diberi satu plastik yang isinya kebutuhan pokok untuk masakan sehari-hari gitu, yang jadi mereka nggak usah bekerja lagi, mereka udah bisa makan tanpa bekerja, sehingga setiap pagi orang itu buka pintu,
udah ada plastik yang isinya kebutuhan pokok yang bisa dimasak untuk orang itu. Jadi orang itu nggak mikirin gimana, nggak bingung lagi gimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama lockdown ini. Orang itu bisa santai di rumah dengan keadaan tenang dan nggak merasa bingung buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari situ kita bisa belajar, dari Filipina kita bisa belajar bahwa kebijakan itu sangat berpengaruh kepada Indonesia. Dengan adanya, coba aja dengan adanya kebijakan yang dilakukan seperti negara Filipina, pasti masyarakat Indonesia pun menjadi bahagia, walaupun dengan seplastik kebutuhan pokok sehari-hari itu udah membuat masyarakat Indonesia lebih tenang. Yang keempat, apa hubungan bank dengan ekonomi moneter? Ya, hubungan bank dengan ekonomi moneter itu, kalau bank itu kita bisa mikir, bank itu artinya uang, kita membahas tentang uang. Begitupun moneter itu membahas tentang uang. Nah, cuman berbeda dari sudut pandang. Kalau moneter itu membahas tentang dia membahas tentang dalam sudut pandang bagaimana timbulnya uang, bagaimana penciptaan uang, bagaimana bentuk uang, bagaimana timbulnya uang, kayak gitu. Nah, apa sih hubungannya dengan bank? Yang kita tahu, bank itu adalah lembaganya kan. Nah, penciptaan uang itu tidak lepas dengan lembaga yang berhak untuk menciptakan uang, yaitu bank. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.